أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian salawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kala. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian khatib mengajak kita semua agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang kita yakini, seorang muslim wajib meyakininya adalah bahwasanya rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satu hewan melata pun di permukaan bumi ini kecuali rezekinya sudah ditanggung oleh Allah dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keyakinan orang Islam, keyakinan orang yang beriman yang tidak bisa ditawar-tawar. Kita yakin dengan sebenar-benarnya bahwasannya rezeki makhluk Allah Subhanahu wa taala semuanya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengatur rezeki kita jauh sebelum kita diciptakan. Bahkan kemudian diatur lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih di perut atau di rahim ibu kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui ini, kita juga harus mengetahui bahwasanya rezeki yang telah Allah tetapkan itu tidak harus berjalan lurus dengan usaha yang kita lakukan. Betapa banyak orang yang berusaha keras akan tetapi rezekinya segitu-gitu saja. Betapa banyak pula orang yang kerjanya biasa-biasa saja dan ringan, akan tapi rezekinya Allah lebihkan. Maka para ulama mengatakan bahwasanya rezeki itu tidak mesti, tidak harus berjalan lurus dengan yang namanya usaha. Akan tetapi tetap Islam menganjurkan kita dan memerintahkan kita untuk berusaha, untuk melakukan akhdul asbab, melakukan sebab-sebab yang bisa mendatangkan rezeki Allah kepada kita tersebut, meskipun tidak harus berat. Wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara hal yang juga harus kita ketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya menjelaskan kepada kita semua bahwasannya ada amalan-amalan yang apabila dikerjakan dia akan membuka pintu rezeki. Maka insyaallah pada khutbah yang singkat ini akan kita jelaskan beberapa amalan yang menjadi sebab terbukanya pintu rezeki seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan wahai kaum muslimin adalah sumber dari berbagai macam kebaikan, dan di antara bentuk keutamaan dari takwa kepada Allah adalah Allah Subhanahu wa taala akan melancarkan rezeki orang yang bertakwa kepadanya. Orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka,
Akan tetapi maksud takwa di sini adalah benar-benar bertakwa kepada Allah dengan menjalankan segala perintah Allah, mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah. Kemudian dia menjauhi segala larangan Allah karena takut akan azab dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan jadikan dan berikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan padanya rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Maka orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberikan rezeki oleh Allah dari jalan yang tidak pernah dia duga, dari jalan yang tidak pernah dia sangka sebelumnya, wahai kaum muslimin. Akan tapi ingat, ketakwaan di sini adalah ketakwaan yang benar-benar dilandasi dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenar-benarnya takwa sebagaimana yang Allah isyaratkan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Maka niscaya kalau kita bertakwa kepada Allah, rezeki kita akan ditanggung dan dijamin dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara amalan yang bisa menjadi sebab pintu rezeki kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bertawakal kepadanya. At-tawakkal, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita menyandarkan segala hal yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha sebelumnya. Ingat, tawakal yang benar adalah tawakal yang disertai dengan usaha dan melakukan sebab yang telah dianjurkan dan diperintahkan oleh syariat. Itu adalah tawakal yang benar. Adapun tawakal yang tidak dilandasi dan didahului dengan usaha, maka itu adalah tawakal yang keliru, kata para ulama. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung yang dia keluar dalam keadaan perut kosong dan kembali ke sarangnya dalam keadaan perut yang kenyang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan bertawakal kepada Allah haqqa tawakkulih, sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezekinya dan membukakan pintu-pintu rezeki bagi kita bersama. Kemudian di antara amalan yang juga bisa membuka pintu rezeki seorang hamba adalah dengan menginfakkan dan menyedekahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Mana qasad shadaqatun min mal." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Bahkan sebaliknya kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Dan apa yang kalian infakkan di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya. Dan sungguhnya Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Maka infak yang kita keluarkan di jalan Allah, sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah tidak akan mengurangi harta kita. Sebaliknya, Allah akan ganti dengan berkali-kali lipat. Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki, wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara amalan yang juga bisa membuka pintu rezeki seorang adalah fokus di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengkhususkan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan waktu-waktu yang Allah karuniakan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla yaqul." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata beliau, "Ya bani Adam, tafarragh li ibadati amla sadraka ghinan wa asud faqrak." Kata Rasul atau kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, "Wahai anak Adam, tafarragh li ibadati." Fokuslah, sungguh-sungguhlah dalam beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala.
amla sadraka ghinan, maka aku akan penuhi hatimu dengan rasa kaya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa asuddu faqraka, maka aku akan tutup pintu-pintu kefakiran, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang rajin beribadah, mengkhususkan waktu-waktu yang spesial untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan dirinya kaya, dan Allah akan jadikan pintu-pintu kefakiran tertutup untuk dirinya. Artinya Allah akan lapangkan rezekinya, dan Allah akan karuniakan dia harta yang barakah dan banyak dari sisinya Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amalan yang juga bisa membuka pintu rezeki adalah menyambung silaturahim. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man sarrahu an yusata lahu fi rizqi wa an yunsa lahu fi adharih falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin Allah lapangkan rezekinya, yang ingin Allah panjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung silaturahim kepada saudara-saudara yang mungkin pernah terputus hubungannya. Maka dia sambung, minimal dia tegur. Lebih baik lagi tatkala dia datangi, kemudian dia bawakan hadiah kepada saudaranya tersebut. Maka dengan cara kita menyambung silaturahim, maka Allah akan lapangkan rezeki kita, wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian amalan berikutnya yang kata para ulama juga menjadikan pembuka pintu rezeki, menjadikan rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berbuat baik kepada orang-orang lemah, kaum du'afa, fuqara wal masakin, orang-orang fakir, orang-orang miskin, anak-anak yatim yang miskin, janda-janda tua yang lemah. Maka kita berbuat baik kepada mereka, niscaya Allah akan berikan kita pertolongan, dan Allah akan berikan kita rezeki yang berlimpah. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Kalian itu ditolong oleh Allah dan diberikan rezeki oleh Allah itu karena orang-orang lemah di antara kalian. Maka berbuat baiklah kepada orang yang lemah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongannya dan rezekinya kepada kita semua. Kemudian yang terakhir di antara amalan pembuka pintu rezeki adalah beristighfar, memperbanyak minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surat Nuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin." Kemudian Nabi Nuh mengatakan, "Istaghfiru rabbakum." Minta ampunlah kepada kalian. Ketika Nabi Nuh mengatakan hal ini kepada kaumnya, minta ampunlah kalian kepada Allah, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah ganjarannya? Innahu kana ghaffar. Allah itu Maha Pengampun. Kemudian yursilis sama 'alaikum midrar. Allah akan menurunkan hujan yang deras untuk kalian, dan Allah akan melimpahkan harta-harta dan anak-anak yang banyak kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan beristighfar, dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberikan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui bahwasannya amalan-amalan yang kita sebutkan tadi dapat melapangkan rezeki bagi kita bersama, maka suatu hal yang hendaklah kita perhatikan, sehingga jangan sampai amalan ibadah tadi sia-sia saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar bahwasanya amalan-amalan yang kita sebutkan tadi dapat melapangkan rezeki kita, membuka pintu rezeki kita. Akan tapi para ulama mengatakan hendaklah niat untuk melapangkan rezeki itu menjadi niat yang kedua. Adapun niat pertama, kita bertakwa, kita bertawakal, kita bersedekah, kita menyambung silaturahim, kita beristighfar, kita memuliakan orang-orang du'afa, orang-orang lemah, kita beribadah. Niat utamanya adalah ikhlas, mendapatkan ganjaran Allah di akhirat kelak, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini niat yang pertama yang harus selalu kita ingat, wahai kaum muslimin. Kemudian setelah itu
untuk kita niatkan agar amalan-amalan tadi menjadi sebab rezeki kita dilancarkan oleh Allah, maka mudah-mudahan itu adalah sebuah perkara yang baik, karena dalil-dalil yang sudah kita sebutkan tadi menunjukkan akan hal tersebut. Akan tapi sekali lagi, hendaklah niat tersebut menjadi niat kedua. Adapun niat yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridhanya, mengharapkan pahala darinya, dan mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna بملائكته وثلث بكم أيها المؤمنون فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين بعزتك وقوتك يا رب العالمين اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم على أعدائهم يا رب العالمين اللهم اغفر لموتاهم وأعد أحياءهم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة